Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan mengenai tujuan perencanaan dan pengaturan tata letak fasilitas atau pabrik. Nah, kira-kira tujuannya apa aja? Mari kita simak. Nah, secara garis besar, tujuan perancangan fasilitas yaitu untuk menentukan bagaimana aktivitas-aktivitas dan fasilitas-fasilitas produksi dapat diatur sedemikian rupa sehingga mampu menunjang upaya pencapaian tujuan pokok produksi secara efektif dan efisien. Nah, kira-kira keuntungan atau tujuan yang bakal kita dapat itu apa aja? Nah, yang pertama itu untuk menaikkan output produksi. Suatu tata letak yang baik akan memberikan keluaran atau output yang lebih besar atau lebih sedikit, man hours yang lebih kecil atau jam kerja pegawainya ya lebih kecil, atau mengurangi jam dari kerja mesin itu sendiri gitu kan. Nah, kemudian yang kedua, mengurangi waktu tunggu atau delay. Nah, mengatur keseimbangan antara waktu operasi produksi dan beban dari masing-masing departemen atau mesin adalah bagian kerja dari mereka yang bertanggung jawab terhadap desain tata letak pabrik. Nah, pengaturan tata letak yang terkoordinir dan terencana baik akan dapat mengurangi waktu tunggu atau delay yang berlebihan. Nah, kemudian yang ketiga itu untuk mengurangi proses pemindahan bahan atau material handling. Nah, proses perencanaan dan perancangan tata letak pabrik akan lebih menekankan desain pada usaha-usaha memindahkan aktivitas-aktivitas pemindahan bahan pada saat proses produksi berlangsung. Kemudian yang keempat itu penghematan penggunaan areal untuk produksi, gudang, dan servis. Nah, jalan lintas material yang menumpuk, jarak antara mesin-mesin yang berlebihan, dan lain-lain, semuanya akan menambah area yang dibutuhkan untuk pabrik. Suatu perencanaan tata letak yang optimal akan mencoba mengatasi segala masalah pemborosan pemakaian ruangan ini dan berusaha untuk mengoreksinya lagi. Pasti kan otomatis kalau pelaksanaan perencanaan ya terletak suatu pabrik itu bakal menghemat penggunaan areal produksi gudang atau servis karena kan sudah ditata terus bisa uh, menyesuaikan gitu barang-barang yang sekiranya besar ditaruh mana atau yang dibutuhkan saat produksi berlangsung itu yang seperti apa gitu. Nah, kemudian yang kelima yaitu pendaya guna yang lebih besar dari pemakaian mesin, tenaga kerja, atau fasilitas produksi lainnya. Nah, pada dasarnya, tata letak adalah suatu pengaturan ruangan, yaitu pengaturan ruangan yang akan dipakai oleh manusia, bahan baku, mesin, dan peralatan penunjang proses produksi lainnya. Nah, merekanya itu manusia, bahan baku, mesin, dan peralatan penunjang memiliki dimensi tiga kan. Jadi bentuknya tuh ada gitu kan, mempunyai volume juga gitu. Jadi nggak dua dimensi gitu. Dan tidak hanya sekedar aspek luas, ya ini dua dimensi. Dengan demikian dalam merencanakan tata letak kita juga harus mempertimbangkan faktor dimensi ruangan ini. Di samping itu gerakan-gerakan orang atau bahan yang bergerak atau mesin yang dipindahkan atau yang digeser ketika digunakan atau tidak pasti akan terjadi salah satu arah dari tiga sumbu yaitu sumbu X, Y, Z. Karena tadi kan uh, ke, ke faktor-faktor tadi tuh yang manusia, bahan baku, mesin dan peralatan itu kan dia punya bentuk ya, punya tiga dimensi. Jadi dia uh, mempunyai sumbu X, Y sama Z. Dan pastinya uh, empat faktor tadi itu akan mempengaruhi si ruangan dari si pabrik atau fasilitas itu sendiri gitu. Jadi diatur agar lebih efisien dan lebih tertata ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kamaluddin Agifari. Saya akan melanjutkan penjelasan tentang tata letak yang baik akan dapat memberikan keuntungan-keuntungan dalam sistem produksi. Yang selanjutnya itu ada mengurangi inventory in process. Sistem produksi pada dasarnya menghendaki sedapat mungkin bahan baku untuk berpindah dari suatu operasi langsung ke operasi berikutnya secepat-cepatnya dan berusaha mengurangi bertumpuknya bahan setengah jadi atau material in process. Masalah ini terutama bisa dilaksanakan dengan mengurangi waktu tunggu atau delay dan bahan yang menunggu untuk segera diproses.
Yang selanjutnya itu ada proses manufacturing yang lebih singkat. Dengan memperpendek jarak antara operasi satu dengan operasi berikutnya dan mengurangi bahan yang menunggu serta storage yang tidak diperlukan, maka waktu yang diperlukan dari bahan baku untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya dapat diperpendek sehingga secara total waktu produksi akan dapat diperpendek pula. Yang selanjutnya ada mengurangi resiko bagi kesehatan dan keselamatan kerja dari operator. Perencanaan tata letak pabrik adalah juga ditujukan untuk membuat suasana kerja yang nyaman dan aman bagi mereka yang bekerja di dalamnya. Hal-hal ini yang bisa dianggap membahayakan bagi kesehatan dan keselamatan kerja dari operator haruslah dihindari. Yang harus dihindari itu dan kita harus memperbaikinya dengan cara memperbaiki moral dan menimbulkan kepuasan dari pekerja. Selanjutnya ada mempermudah aktivitas supervise. Tata letak pabrik terencana baik akan dapat mempermudah aktivitas supervise. Dengan meletakkan kantor atau ruangan di atas, maka seorang supervisor akan dapat dengan mudah mengamati segala aktivitas yang sedang berlangsung di area pekerja, yang berada di bawah pengawasan dan tanggung jawabnya. Selanjutnya itu ada mengurangi kemacetan dan kesimpangsiuran. Material yang menunggu, gerakan pemindahan yang tidak perlu, serta banyaknya perpotongan atau intersection dari lintas yang ada akan menyebabkan kesimpangsiuran yang akhirnya akan membawa ke arah kemacetan. Dengan memakai material yang secara langsung dan secepatnya, serta menjaganya untuk selalu bergerak, maka labor cost akan dapat dikurangi sekitar 40%. Dan yang lebih penting, hal ini akan mengurangi problem kesimpangsiuran dan kemacetan di dalam aktivitas pemindahan bahan. Layout yang baik akan memberikan luasan yang cukup untuk seluruh operasi yang diperlukan dan proses bisa berlangsung mudah dan sederhana. Yang selanjutnya itu ada mengurangi faktor yang bisa merugikan dan mempengaruhi kualitas dari bahan baku ataupun produk jadi. Tata letak yang direncanakan secara baik akan dapat mengurangi kerusakan-kerusakan yang bisa terjadi pada bahan baku ataupun produk jadi. Getaran-getaran, debu, panas, dan lain-lainnya dapat secara mudah merusak kualitas material ataupun produk yang mau dihasilkan. Dan selanjutnya, memperbaiki moral dan kepuasan pekerja. Pada dasarnya, orang menginginkan untuk bekerja dalam suatu pabrik yang segala sesuatunya diatur secara tertib, rapi, dan baik. Penerangan yang cukup, sirkulasi yang enak, dan lain-lainnya akan menciptakan suatu lingkungan kerja yang menyenangkan, sehingga moral dan kepuasan kerja akan dapat lebih ditingkatkan. Hal positif dari kondisi ini tentu saja berupa performance kerja yang lebih baik dan menjurus ke arah peningkatan produktivitas kerja. Prinsip-prinsip dasar dalam perencanaan tata letak pabrik. Dalam suatu perusahaan manufaktur, memiliki banyak tujuan yang dapat dicapai. Aspek dasar dan tujuan bisa didapatkan apabila tata letak pabrik yang terencanakan dengan baik. Oleh sebab itu, perusahaan harus menerapkan prinsip-prinsip dasar dalam perencanaan tata letak. Nah, dalam perusahaan manufaktur, terdapat prinsip-prinsip dasar yang harus diterapkan dalam perencanaan tata letak pabrik, menurut Sri Tomo Wingjo Sobroto 2009. Ada beberapa seperti berikut. Yang pertama, prinsip integrasi secara total. Prinsip integrasi secara total menyatakan bahwa tata letak pabrik adalah merupakan integrasi secara total dari seluruh elemen produksi yang ada menjadi satu unit operasi yang besar. Yang kedua, ada prinsip jarak perpindahan bahan yang paling minimal, yaitu hampir setiap proses yang terjadi dalam satu industri mencakup beberapa gerakan perpindahan dari material, yang mana kita tidak bisa menghindarinya secara keseluruhan. Dalam proses memindahkan bahan dari suatu operasi ke operasi lain, waktu dapat dihemat dengan cara mengurangi jarak perpindahan tersebut. Hal ini bisa dilaksanakan dengan cara mencoba menerapkan operasi yang berikutnya sedekat mungkin dengan operasi sebelumnya. Jaraknya diperdekat. Yang ketiga, ada prinsip aliran dari suatu proses kerja.
Prinsip aliran dari suatu proses kerja mengusahakan untuk menghindari adanya gerakan balik atau backtracking, gerakan memotong atau cross movement, kemacetan, atau congestion. Ya. Dan sedapat mungkin material bergerak terus tanpa ada interupsi. Perlu diingat bahwa aliran proses yang baik tidaklah berarti harus selalu dalam lintasan garis lurus. Banyak layout pabrik yang baik menggunakan bentuk aliran bahkan secara zigzag ataupun melingkar. Ide dasar dari prinsip aliran kerja ini adalah aliran konstan dengan minimum interupsi, kesimpang siuran, dan kemacetan. Lanjut. Nah, kali ini saya jelaskan hanya sampai nomor 4 ya, sedangkan nomor 5 sama 6-nya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Aji. Karena penjelasannya agak ribet. Nah, kita mulai aja. Nomor 4, prinsip pemanfaatan ruangan. Pada dasarnya, tata letak adalah suatu pengaturan ruangan, yaitu pengaturan ruangan yang akan dipakai oleh manusia, bahan baku, mesin, dan peralatan penunjang proses produksi lainnya. Mereka ini memiliki dimensi 3 atau 3 dimensi, yaitu aspek volume atau cubic space dan tidak hanya sekedar aspek luas atau floor space, 2 dimensi floor space. Dengan demikian, dalam merencanakan tata letak, kita juga seharusnya mempertimbangkan faktor dimensi ruangan ini. Di samping itu, gerakan-gerakan dari orang, 13 bahan, atau mesin juga terjadi dalam salah satu arah dari 3 sumbu, yaitu sumbu X, Y, dan Z. Prinsip kepuasan dan keselamatan kerja. Kepuasan kerja bagi seseorang adalah sangat besar artinya. Hal ini dapat dikatakan sebagai dasar utama untuk mencapai tujuan dengan membuat suasana kerja yang menyenangkan dan memuaskan. Maka secara otomatis akan banyak keunggulan yang akan bisa diperoleh. Paling tidak, hal ini akan memberikan modal kerja yang lebih baik dan mengurangi ongkos produksi. Selanjutnya, masalah keselamatan kerja juga merupakan faktor utama yang harus diperhatikan dalam perencanaan tata letak pabrik. Suatu layout tidak dapat dikatakan baik apabila akhirnya justru membahayakan keselamatan orang yang bekerja di dalamnya. Ini masih ada hubungannya sama yang tadi ya, kayak misalkan ada kayak kontrol, nah terus kayak untuk penggunaan barang. Nah, ujung kontrol ini jangan ada di jalanan, nggak bisa tidur tuh. Atau juga misalkan emang itu jalanan kayak dikasih cat kayak di bengkel. Yang keenam, ada prinsip fleksibilitas. Prinsip fleksibilitas sangat berarti dalam abad di mana dalam riset ilmiah komunikasi dan transportasi bergerak dengan cepat, yang mana hal ini akan mengakibatkan dunia industri harus ikut berpacu untuk mengimbanginya. Kondisi tersebut menyebabkan beberapa perubahan terjadi pada desain produk, peralatan produksi, waktu pengiriman barang, dan sebagainya, yang akhirnya juga membawa akibat ke arah pengaturan kembali layout yang ada. Untuk ini, kondisi ekonomi akan bisa dicapai bila tata letak yang ada direncanakan cukup fleksibel untuk diadakan penyesuaian atau pengaturan kembali, dan atau suatu layout yang baru dapat dibuat dengan cepat dan murah. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali lagi nih. Sekarang kita lanjut ke subbab selanjutnya, yaitu langkah-langkah perencanaan tata letak. Tata letak apa? Tata letak fasilitas pabrik, biasanya gitu. Kenapa sih kita harus belajar tata letak pabrik itu? Sebenarnya tata letak pabrik itu berhubungan erat dengan segala proses perencanaan dan pengaturan letak daripada mesin-mesin, peralatan, aliran bahan, dan orang-orang yang bekerja di tiap-tiap stasiun kerja yang ada. Nah, secara umum, pengaturan daripada semua fasilitas produksi direncanakan sehingga diperoleh 1. Transportasi yang minimum dari proses pemindahan bahan. Yang kedua, meminimumkan gerakan balik yang tidak perlu. 3. Pemakaian area yang minimum. 4. Pola aliran produksi yang terbaik. 5. Keseimbangan pengguna luas area yang dimiliki. 6. Keseimbangan dalam lintasan area perakitan. 7.
kemungkinan dan fleksibilitas untuk menghadapi ekspansi di masa mendatang. Nah, intinya semuanya ini adalah sebagai mengakibatkan efisiensi daripada produksi si pabrik. Seperti itu. Lanjut. Proses pengaturan segala fasilitas produksi dibedakan atas. Yang pertama, pengaturan tata letak mesin dan fasilitas. Apa ini? Pengaturan tata letak mesin dan fasilitas adalah pengaturan semua mesin dan fasilitas yang diperlukan untuk proses produksi di dalam tiap departemen dari pabrik yang ada. Nah, lalu yang kedua ada pengaturan tata letak departemen. Apa itu? Nah, itu adalah pengaturan bagian atau departemen serta hubungannya antara satu dengan yang lainnya di dalam pabrik. Habis itu sudah ketahui beberapa hal sebelum mengetahui lebih lanjut ya tentang langkah-langkah dalam perencanaan tata letak pabrik. Sekarang kita langsung ke inti sebabnya. Apa aja langkah-langkahnya? Pertama, kita harus menganalisa produk. Menganalisa ini adalah menganalisa macam dan jumlah produk yang harus dibuat menggunakan pertimbangan kelayakan teknis dan ekonomis. Selanjutnya ada analisa proses. Analisa proses ini adalah menganalisa macam dan urutan proses pengerjaan produksi yang telah ditetapkan untuk dibuat. Lanjut, ada segi dan analisa pasar. Apa itu? Yaitu mengidentifikasi macam dan jumlah produk yang dibutuhkan oleh konsumen. Informasi ini digunakan untuk menentukan kapasitas produksi yang berikutnya dapat memberi keputusan tentang banyaknya mesin dan fasilitas produksi yang diberikan. Lalu yang selanjutnya lagi, ini belum yang terakhir, analisa macam dan jumlah mesin atau equipment dan luas area yang dibutuhkan. Dengan memperhatikan volume produk yang akan dibuat, waktu standar, jam kerja dan efisiensi mesin, maka jumlah mesin dan fasilitas yang diperlukan atau juga operatornya dapat dihitung. Untuk selanjutnya, luas area, stasiun kerja, kebutuhan area, jalan lintasan dapat ditentukan agar proses berlangsung dengan lancar. Lanjut. Nah, ini adalah yang terakhir. Itu ada pengembangan alternatif tata letak dan juga perancangan tata letak mesin dan departemen dalam pabrik. Nah, kita ke pengembangan alternatif tata letak dulu nih. Sebelum menentukan tata letak terbaik yang harus dipilih, terlebih dahulu dilakukan pengembangan alternatif dengan mempertimbangkan yang pertama, analisa ekonomi didasarkan pada macam type layout yang dipilih. Yang kedua, perencanaan pola aliran material yang harus dipindah dari suatu proses ke proses berikutnya. Yang ketiga, pertimbangan yang terkait dengan luas area, kolom bangunan, struktur organisasi, dan lain-lain. Yang keempat, analisa aliran material dengan memperhatikan volume, frekuensi, dan jarak perpindahan material sehingga diperoleh total biaya yang paling minimum. Lanjut, sebelum sampai ke bawahnya nih, nanti ada video dari YouTube sih, itu link, itu nanti bisa digunakan sebagai referensi tentang apa yang dimaksud dengan pengembangan alternatif tata letak. Terakhir nih, kita lanjut ke yang terakhir di subbab ini, itu perancangan tata letak mesin dan departemen dalam pabrik. Perancangan tata letak mesin dan departemen dalam pabrik itu merupakan hasil analisa terhadap layout yang dipakai dasar pengaturan fasilitas fisik, pabrik, dan pengaturan departemen penunjang. Itulah yang bisa dilakukan atau bisa mengakibatkan cara kita memilih langkah-langkah untuk menentukan penempatan fasilitas dari pabrik itu. Mungkin bisa selanjutnya dilanjutkan oleh Saya Dimas Prasetyo. Di sini saya akan melanjutkan materi yang sebelumnya dibawakan oleh teman saya. Materi berikutnya yaitu pertimbangan-pertimbangan dalam perencanaan pabrik baru atau yang sudah ada. Perencanaan pabrik baru, maka aktivitasnya meliputi perencanaan instalasi pabrik yang sama sekali baru, yaitu dari perencanaan produk yang akan dibuat sampai dengan perencanaan bangunan pabriknya. Sedangkan pada perencanaan kembali atau redesign, di sini menyangkut perencanaan produk baru atau tata letak baru berdasarkan fasilitas-fasilitas produk yang sudah ada. Kemudian, perencanaan kembali suatu pabrik disebabkan oleh beberapa faktor berikut. Yang pertama adalah perubahan produk, meliputi perubahan dalam desain produk, model, dan lain-lain. Selanjutnya, perubahan lokasi pabrik suatu pemasaran. Yang ketiga, adanya kemacetan atau bottlenecks
dalam aktivitas pemindahan bahan, gudang yang terlalu sempit, dan sebagainya. Yang keempat, perubahan volume produk. Adanya perubahan atau peningkatan volume produksi yang akhirnya membawa perubahan ke arah modifikasi segala fasilitas produksi yang ada. Yang terakhir adalah adanya keluhan dari para pekerja. Adanya keluhan-keluhan dari pekerja terhadap kondisi area kerja yang kurang memenuhi persyaratan tertentu. Kemudian, merencanakan pabrik dengan tetap menggunakan bangunan yang sudah ada atau existing building, atau sama sekali mendirikan bangunan pabrik yang baru, new building, akan memberikan keuntungan dan kerugian untuk masing-masing alternatif tersebut. Bisa dilihat pada tabel berikut. Keuntungan menggunakan bangunan lama. Yang pertama, dapat secara tepat menentukan perubahan-perubahan yang perlu dilakukan sesuai dengan proses produksi atau desain yang baru. Yang kedua, pembiayaan real dapat ditentukan dengan tepat. Kerugiannya adalah kemungkinan menimbulkan pembiayaan yang tidak ekonomis karena adanya pembatasan ukuran dan bentuk bangunan. Yang kedua, sulit mengadakan perluasan pabrik di masa mendatang. Keuntungan dan kerugian menggunakan bangunan baru. Keuntungan. Yang pertama, tata letak bisa disesuaikan dengan tepat sesuai dengan proses produksi dan produk-produk baru. Yang kedua, pembiayaan ekonomis karena mempunyai lifetime yang panjang dan mudah untuk mengadakan ekspansi di masa mendatang. Kerugiannya, banyak digunakan cara yang cuma berdasarkan estimasi, yang mana hal ini akan memberikan biaya yang tidak ekonomis. Salah satu perencanaan yang penting dalam pendirian suatu perusahaan atau pabrik adalah apa yang disebut dengan factory planning. Factory planning terbagi atas 4 aspek. Yang pertama adalah plan location atau lokasi pabrik, plan environment atau lingkungan pabrik, planning the building, perencanaan bangunan pabrik, dan plan layout, penyusunan peralatan pabrik. Yang terakhir, faktor yang diperhatikan ketika merelokasi pabrik ke tempat yang baru. Yang pertama, pastikan peralatan dapat dipindahkan dengan aman. Keamanan dari peralatan selama proses perpindahan berlangsung harus dalam keadaan yang aman, karena selalu ada kemungkinan terjadinya kehilangan barang atau kerusakan pada peralatan. Merencanakan dan memasang tata letak pabrik baru. Beberapa perusahaan mengalami kesulitan dalam mengatur tata letak pabrik di lokasi baru, maka sebaiknya sebuah perusahaan sudah membicarakan dan memiliki rencana desain yang matang di lokasi baru tersebut dari sejak sebelum proses relokasi. Yang ketiga, pengecekan kembali. Setelah proses perpindahan telah selesai, lakukan prosedur pengujian dan audit. Yang terakhir adalah final review. Melakukan review akhir bersama para pimpinan untuk evaluasi termasuk apa yang ditemukan pada proses pengujian dan audit. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Mudah-mudahan dapat bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.